Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini, kita bersama-sama sebagai wujud bakti dan hormat kepada almarhumah, kita kirim doa dan kita berikan persembahan-persembahan. Di masa kehidupan Sang Buddha ada satu riwayat yang terkait dengan kematian seseorang. Jadi ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya ditinggal kematian. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia ingin berbuat yang terbaik untuk arwah orang tuanya yang telah meninggal. Kemudian dia minta saran kepada Sang Buddha, datang kepada Sang Buddha dengan kekuatan doa atau apa yang akan dilakukan oleh Sang Buddha agar orang tuanya yang baru saja meninggal ini masuk di alam surga bahagia. Seperti harapan setiap orang pasti akan menginginkan kelahiran di surga bahagia. Kemudian pemuda ini bertemu dengan Sang Buddha, dan setelah bertemu Sang Buddha, si pemuda ini disuruh membawa dua hal. Yang pertama itu membawa batu, kemudian membawa minyak. Kemudian diajak oleh Sang Buddha di sebuah kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu tadi ke kolam, minyak juga ke kolam. Kemudian Sang Buddha juga menyuruh pemuda ini, sekarang undanglah pemuda, rohaniwan dari berbagai aliran agama apapun untuk datang di sini untuk memanjatkan doa agar batu tadi ya bisa terapung, minyak tadi bisa tenggelam. Kemudian mendapat perintah seperti itu, si pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan Sang Buddha, tidak mungkin terjadi batu yang berat akan terapung, minyak yang ringan akan tenggelam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, apabila di masa kehidupan orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam bawah, alam rendah, alam penderitaan, alam neraka. Tapi apabila orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, yang berguna, yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan, akan mengangkatnya di alam surga bahagia. Nah, ada satu cara namun Bapak Ibu, ya, bagaimana agar batu yang berat tadi, yang tenggelam di dasar kolam, ya, tadi bisa terangkat, berada di permukaan air. Ada caranya, yaitu ditaruh pelampung atau ditaruh perahu. Demikian pula ilustrasi ini untuk menjelaskan bahwa doa-doa yang dibawakan seseorang untuk orang tuanya itu ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung, ya. Sekiranya orang tua kita terlahir di alam rendah, alam bawah, kita angkat dengan doa-doa, kita taruh di perahu-perahu dengan doa-doa ini yang akan membawa di alam-alam bahagia. Sudah menjadi keyakinan di kalangan umat beragama, setiap ada kematian bukan saja mati langsung kita taruh atau kita kremasi atau langsung kita kebumikan, namun didahului doa-doa. Karena doa itu ada gunanya, ada manfaatnya, ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung bagi yang telah meninggal. Dan juga dikatakan oleh Sang Buddha, di kalangan umat Buddha dan para simpatisannya juga ada terkait dengan kematian, diberikan persembahan-persembahan, makanan-makanan dan saji-sajian ini. Secara kasat mata kita tidak melihat makanan yang kita sajikan itu jumlahnya berkurang. Tetap sampai akhir nanti yang 5 tetap 5, kuenya juga tetap utuh. Apa kegunaan bagi seseorang yang telah meninggal atau bagi arwah? Tetap ada gunanya. Jadi buah atau persembahan itu sebagai alat, sebagai sarana bakti, sarana simpati kepada orang tua yang telah tiada. Maka dikasih sarana-sarana itu. Jadi sebagai alat saja. Oh, saya meninggal, tetap disimpatiki ketika seperti saya masih hidup.
oh saya sekalipun sudah meninggal tetap diperlakukan oleh keluargaku, oleh anakku, diberi saji-sajian. Rasa simpatik yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal inilah yang akan mengkondisikan perasaan arwah itu bahagia. Perasaan bahagia itulah yang membantu, yang mendukung untuk terlahirnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya, tidak pernah disimpatiki setelah meninggal. Bahkan setelah meninggal keluarganya tidak harmonis, tidak rukun, saling bertengkar, ya. Itu merebutkan harta maupun alasan-alasan yang lain pertengkaran itu akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi penderitaan. Kondisi penderitaan itu adalah kondisi neraka. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita mau menciptakan surga dan neraka bagi orang tua kita sebetulnya gampang. Sejak hidup di dunia ini pun orang tua sudah sering merasakan neraka dan surga. Ketika anak-anak berbuat baik, alim, santun, ya, memegang etika, kita telah menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri. Tapi sebaliknya kalau anak-anak itu tidak harmonis, tidak rukun, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Dan sebagai anak yang berbakti, kita selalu berpikir agar di alam lain pun, ya, di alam-alam sana pun, orang tua kita tetap terjamin kesejahteraannya. Ada digambarkan dan mengirim pakaian agar orang tua di sana tetap mempunyai pakaian, mengirim makanan, mengirim uang-uangan, ya. Itu juga pola pikir agar orang tua di sana tidak kekurangan apa-apa dengan dibakar ngirimnya. Namun saya berpesan kepada umat Buddha, ngirimnya hanya boleh uang-uangan, jangan uang asli dibakar. Itu akan bermasalah juga, ya. Terus ada yang juga ngirim rumah-rumahan, ya. Kita lihat rumah-rumahan yang dibakar bentuknya kan bagus sekali. Bahkan ketika hidup di dunia belum tentu memiliki rumah sebagus itu. Kita berpikir yang terbaik untuk orang tua kita. Alangkah bahagianya orang tua kita dan kita yang ngirim kalau setelah mengalami kematian nanti mempunyai rumah seperti yang digambarkan rumah-rumah yang kita bakar itu, ya. Jadi rasa simpati, kepedulian, pikiran agar orang tua kita tetap bahagia, tetap sejahtera di alam sana, itulah yang perlu kita wariskan. Namun Bapak Ibu, ada esensi yang jauh lebih penting daripada menggunakan sarana dan prasarana buah maupun koper maupun rumah-rumahan sebagai bentuk bakti dan kepedulian kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu menjaga nama baik keluarga. Inilah esensinya. Tidak ada gunanya, tidak ada banyak manfaatnya mengirim rumah-rumah harga jutaan. Ada yang 40-50 juta dikirim dibakar gitu saja. Namun sementara, ya, tidak menjamin itu yang ditinggalkan akan tetap harmonis dan bahagia. Maka esensi dari pelimpahan jasa adalah bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya sehingga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Semoga dengan pelaksanaan doa dan persembahan, buah-buahan, makanan maupun mengirim koper, mengirim sarana-sarana sebagai sarana bakti kepada orang yang telah meninggal, keluarga yang ditinggalkan dengan acara peringatan 1 tahun ini merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Banyak orang yang menyatakan bakti kepada orang yang telah meninggal karena terhalang sedang COVID. Ya, dulu di sini ya, itu di saat COVID tidak ada yang datang juga, cuma ngirim nama, ngirim apa saja, ngirim buah gitu, tidak berani. Namun Bapak Ibu pada kesempatan pagi ini bisa kumpul seperti ini adalah satu kesempatan yang baik. Ini juga akan dilihat oleh almarhumah bahwa yang saya tinggalkan ternyata mempunyai bakti dan perhatian kepadaku. Semoga setelah terlahir di alam bahagia, surga bahagia ibu almarhumah, benar-benar ya menikmati alam bahagia dan tidak lupa mendoakan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, maupun keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.